today we're gonna start our lesson again, and we're gonna learn still about things around us. Sebelumnya Mem sudah jelaskan bentuk, warna, dan ukuran benda-benda yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang Mem akan jelaskan tentang perbedaan permukaan benda-benda yang ada di sekitar kita. Well, benda-benda yang ada di sekitar kita memiliki permukaan yang berbeda. Ada yang permukaannya kasar dan ada yang permukaannya halus. Contohnya, I have a ball here. This is a small basketball. Bola basket yang kecil. Kalau kita raba permukaannya itu kasar, tidak halus. Nah, dia permukaannya kasar. Jadi permukaan bola basket ini kasar. Contoh yang lain. What is this? This is a doll. Boneka. Coba kalian raba itu boneka. Permukaannya halus, beda dengan permukaan bola basket tadi yang kasar. Kalau kita pegang kasar. Nah, kalau boneka permukaannya halus. Contoh yang kedua. What is this? Ya, ini selimut. Nah, coba kalian raba kalian punya selimut. Permukaannya pasti halus, lembut, enak kalau dikasih sentuh di pipi, terasa sangat lembut atau halus. Nah, berbeda dengan ini. What is this? Nah, this is a bag, right? Coba kalian raba itu permukaan tas. Permukaannya kasar atau ada teksturnya, tidak halus seperti permukaan selimut tadi yang lembut. Nah, kalau tas permukaannya kasar. Well, Mem think you already understand about my explanation tentang permukaan benda yang halus dan kasar. Nanti Mem akan kasih tugas ke kalian untuk mencari benda-benda yang ada di sekitar kalian yang memiliki permukaan yang halus dan kasar. Oke? Nah, tadi Mem sudah jelaskan tentang perbedaan permukaan bentuk benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada benda-benda yang permukaannya halus dan ada benda-benda yang permukaannya kasar. Nah, sekarang Mem akan jelaskan tentang bahan pembuat benda-benda yang ada di sekitar kita, ciri-ciri benda-benda yang ada di sekitar kita, dan kegunaannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ada benda yang terbuat dari kertas. Jadi, benda yang berasal dari kertas. Contohnya, what is this? This is a book. Buku adalah contoh benda yang terbuat dari kertas. Ciri-ciri buku, misalnya, contohnya kalau ini, berbentuk segi empat, berwarna biru, permukaannya halus, bentuknya kecil. Contoh, itu ciri-ciri buku. Nah, kegunaan buku bisa digunakan untuk menulis dan juga bisa untuk membaca kalau itu buku cerita. Contoh yang kedua, benda yang terbuat dari plastik atau bahan pembuatnya dari plastik. Ada begitu banyak benda-benda yang di sekitar kita yang terbuat dari plastik. Tapi kali ini Mem ambil contoh, what is this? This is a comb or sisir. And what is this? This is the hanger, right? Atau gantungan baju. Kedua benda ini terbuat dari plastik. Nah, misalnya kalau Mem suruh, tuliskan ciri-ciri dari gantungan baju ini. Ciri-cirinya apa?
Nah, dia terbuat dari plastik, warnanya orange. Apalagi ukurannya misalnya kecil. Kalau sisir terbuat dari plastik, warnanya ungu dan permukaannya kasar. Nah, itu contoh ciri-cirinya. Sekarang kegunaannya. Apa kegunaan sisir? What is the function of the comb? Ya, untuk merapikan rambut kita, untuk menyisir rambut kita supaya terlihat rapi dan cantik. Kalau gantungan baju, kegunaannya apa? Nah, untuk menggantung baju-baju kita. Contoh ketiga, benda yang terbuat dari karet atau bahan pembuatnya dari karet. Contohnya ini. Siapa tahu ini? Nah, ini karet rambut. Right? Benda yang terbuat dari karet cenderung elastis atau bisa dikasih lebar atau dikasih besar begini. Nah, ciri-ciri benda yang terbuat dari karet. Misalnya, permukaannya ini halus, dia elastis atau bisa dikasih besar, bisa ditarik-tarik. Nah, kegunaannya? Ya, kalau karet ini kegunaannya untuk mengikat rambut kita supaya terlihat rapi. Nah, contoh selanjutnya, benda yang terbuat dari kaca atau bahan pembuatnya dari kaca. Contohnya, yang ada di sekitar kita cermin. Nah, kalau yang ada di tangan Mem ini apa? Ya, gelas. Contohnya gelas. Dia terbuat dari kaca. Ciri-cirinya, misalnya gampang pecah. Permukaannya, kalau ini permukaan gelas yang memegang ini, permukaannya kasar. Warnanya bening, right? Dan kegunaannya, ya sebagai tempat minum, sebagai tempat kita menaruh air untuk minum. Nah, itu beberapa contoh bahan-bahan pembuat benda-benda yang ada di sekitar kita yang sudah menjelaskan beserta ciri-ciri dan kegunaannya. Nah, ada juga benda-benda di sekitar kita yang terbuat dari besi, dari logam, dari kain. Contohnya pakaian kita. Pakaian kita ini terbuat dari kain, kan? Nah, ciri-cirinya contohnya permukaannya halus. Permukaannya halus. Kalau baju Mem warnanya hitam dan putih. Kegunaannya untuk melindungi, kalau baju kegunaannya untuk melindungi badan kita dari panas matahari, dari hujan, dan menutupi bagian-bagian tubuh kita yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Nah, nanti selebihnya kalian bisa baca dalam buku tematik tema 7 kalian tentang ciri-ciri, bahan, dan kegunaan benda-benda yang ada di sekitar kita. Well students, tugas kalian hari ini ada di buku tematik tema 7 ya. On page 160 atau halaman 160. Kalian harus mencari 5 benda yang ada di sekitar kalian dan kalian observasi apakah benda-benda tersebut memiliki permukaan yang kasar atau halus. Kemudian dituliskan dalam kolom atau tabel berwarna hijau yang ada di halaman 160. Kemudian di bawahnya kalian buat kalimat perbandingan tentang kelima benda tersebut. Seperti contoh yang sudah ada di buku halaman 160. Tugas yang kedua di halaman 172 dan 173. Di situ ada 10 nama benda dan kalian harus mengisi ciri-ciri dari 10 benda ini dan
terbuat dari apakah benda-benda tersebut, juga kegunaannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dilengkapi ya tabel yang ada di halaman 172 dan 173. Well, that's all for the material or the lesson for today. If you have any question, please ask ma'am. You can call ma'am or you can type a message to me and I will explain again to you the part that